Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Tufang tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang pria yang rela mendekam di penjara selama 20 tahun demi menjalankan misi membalaskan dendam atas permintaan kekasihnya. Sebuah pengorbanan yang mahal dan tidak semua pria bisa melakukannya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemburu bernama Mauser yang berada di wilayah kota Punjab, India Utara. Mauser adalah putra dari seorang politisi yang cukup berpengaruh di pemerintahan sekaligus pemilik perusahaan pembuatan senjata. Sehingga tak heran si Mauser ini memiliki watak yang sombong dan juga kejam. Mauser memiliki seorang istri bernama Pretty, namun hubungan mereka tidak begitu harmonis. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arjan yang gemar membuat video di media sosial mengenai keahlian menembaknya yang sangat luar biasa. Diketahui setiap hari ia tinggal bersama ibu dan kakeknya karena ayah Arjan sudah lama meninggal. Selain itu mereka juga memiliki sebuah toko kecil yang menjual beberapa jenis senjata. Namun kebijakan pemerintah saat ini yang membatasi jenis senjata yang boleh dijual dan mengharuskan para pembeli memiliki lisensi kepolisian membuat toko mereka semakin hari semakin sepi. Setelah itu kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Deep yang sedang belajar menembak dengan senjata mainan bersama seorang temannya yang bernama Rani. Diketahui ia merupakan seorang dosen bahasa Inggris yang sangat ingin memiliki senjata asli. Akan tetapi orang tuanya tidak pernah memberi izin, bahkan saat mereka diam-diam mengajukan lisensi kepada pihak kepolisian agar bisa membeli senjata, pihak kepolisian pun menolak karena mereka tidak memiliki surat rekomendasi dari orang tua dan juga alasan yang jelas. Suatu hari Arjan menemani ibunya pergi ke rumah Mauser, karena diketahui istri Mauser merupakan kakak perempuan Arjan. Namun hubungan Arjan dan Mauser tidak begitu baik, karena mereka sempat terlibat suatu masalah di masa lalu. Sejak saat itulah mereka berdua saling membenci, namun kini mereka selalu menyembunyikan kebencian itu karena Mauser telah menjadi kakak ipar Arjan. Di lain sisi, kakak Arjan juga menceritakan pada ibunya jika setiap hari ia selalu diperlakukan buruk oleh Mauser. Hal itulah yang membuat pernikahannya tidak bahagia, namun mereka berdua selalu merahasiakan hal itu dari Arjan karena Arjan sangat membenci suaminya. Di saat bersamaan, Liv dan temannya saat itu datang ke toko senjata kakek Arjan. Namun saat ditanyakan lisensi, mereka mengatakan tidak memiliki lisensi. Namun ayah Deep memilikinya. Oleh karena itu hari ini mereka hanya ingin melihat-lihat beberapa jenis senjata saja. Saat itu Deep sempat menanyakan foto keluarga kakek Arjan yang ditempel di dinding. Sebelum kemudian mereka pamit untuk pulang dan berjanji besok akan kembali bersama sang ayah dan surat lisensinya. Dan ternyata lewat CCTV, Arjan dan kakeknya baru tahu kalau mereka berdua telah mencuri salah satu senjata saat pura-pura menanyakan foto keluarga kakek Arjan. Mereka pun lalu berencana melaporkan kejadian itu pada polisi. Namun saat melihat Arjan, polisi itu menceritakan betapa hebatnya ayah Arjan dulu. Ia mampu menembak tepat sasaran dari jarak yang sangat jauh, sehingga tidak ada yang berani berbuat macam-macam, apalagi berani mencuri di tokonya. Bahkan saat toko itu ditinggalkan. Mendengar cerita itu, Arjan pun membatalkan niatnya. Ia tidak ingin reputasi tokonya rusak, apalagi dicuri oleh seorang wanita. Arjan pun berjanji pada sang kakek, ia akan menangkap pencuri itu sendirian dan akan mengembalikan pistol tersebut kepadanya. Di lain sisi, setelah mencuri senjata, Deep dan Rani dengan gugup datang ke sebuah bioskop. Mereka terus memperhatikan seorang pria di depannya, lalu tak lama kemudian menembak, namun tembakan itu meleset. Diketahuilah jika Deep selama ini ingin memiliki senjata, yaitu untuk menembak pria tersebut. Namun belum diketahui apakah penyebabnya. Arjan saat itu terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan rekaman CCTV dari toko temannya. Hingga kemudian ia pun menemukan plat nomor mobil Deep dan alamat tempat kerjanya selama ini. Arjan kemudian mendatangi tempat tersebut, dan mereka pun kemudian mengikuti mobil Deep. Di tengah perjalanan, Deep yang sadar mobilnya dibuntuti oleh pemilik toko senjata yang ia curi memutuskan untuk berhenti. Saat itu Deep pura-pura menanyakan apakah tujuan Arjan mengikutinya. Namun, Arjan to the point langsung meminta Deep mengembalikan pistol yang ia curi. Pada saat itu Deep tetap mengelak dan menyuruh Arjan untuk melaporkannya saja ke polisi. Ia pun lalu pergi
Namun tanpa sadar teman Arjan menempelkan kamera di mobil Deep, sehingga kini Arjan pun tahu di mana rumah Deep dan di mana ia menyembunyikan senjatanya. Malam harinya, Arjan dan temannya mendatangi rumah Deep. Mereka mengambil kameranya dan memasuki gudang untuk mengambil senjata. Akan tetapi aksi Arjan ternyata diketahui oleh Deep. Namun Deep membiarkan Arjan membawa pergi senjata itu begitu saja. Keesokan harinya Deep kembali menemui Arjan di tempat latihan menembaknya dan mengatakan jika ia ingin membeli senjata menggunakan lisensi milik ayahnya. Akan tetapi sebelum itu, ia ingin Arjan mengajarinya cara menembak. Akhirnya Arjan pun setuju. Sejak saat itulah Arjan mulai mengajarkan Deep cara menembak yang benar. Latihan itu pun dilakukan hampir setiap hari, hingga pelan-pelan mereka semakin dekat dan Arjan pun mulai merasakan getaran cinta kepada Deep. Bahkan, Arjan juga membuat cincin khusus dari selongsong peluru yang ia siapkan untuk melamar Deep. Arjan pun menceritakan hal itu pada kakaknya, dan sang kakak berjanji akan melamarkan Deep untuk adiknya. Setelah itu, Deep kemudian meminta izin pada suaminya dan mengatakan jika besok ia dan keluarganya akan pergi untuk melamar calon istri adiknya. Mendengar hal itu, Mouser sangat kesal, dan ia pun melampiaskan kekesalannya itu kepada Pretty. Akan tetapi keesokan harinya, seperti biasa Pretty merahasiakan semua perlakuan dari Mouser dan selalu terlihat baik-baik saja di depan Arjan. Pada saat itu, acara lamaran berjalan dengan lancar. Akan tetapi saat bicara berdua dengan Arjan, Deep saat itu mengatakan jika sebenarnya tujuan ia selama ini ingin belajar menembak karena ingin membunuh 2 orang. Oleh karena itulah Deep memberikan syarat kepada Arjan untuk membunuh orang pertama jika ia ingin menikahinya. Sementara orang kedua akan mereka bunuh bersama-sama nanti setelah menikah. Adapun alasan pembunuhan, baru akan Deep katakan jika Arjan sudah membunuh orang pertama. Mendengar perkataan itu, Arjan pun memutuskan untuk membatalkan lamaran, dan ia pun pergi meninggalkan Deep. Lalu beberapa hari kemudian, karena Arjan sangat mencintai Deep, ia pun mengajaknya bertemu di tempat latihan, dan menanyakan bagaimana nasib hubungan mereka jika ia dipenjara setelah membunuh orang pertama. Dan dengan tegas, Deep mengatakan ia tidak akan pernah mengkhianati Arjan. Mendengar hal itu, Arjan kemudian menanyakan siapakah target orang pertama itu. Dan ternyata targetnya adalah seorang pria bernama Rana. Keesokan harinya saat Rana dan anak buahnya pergi ke hutan untuk berburu, Arjan pun mengikutinya dan ia menyamar menggunakan topi dan juga softland. Kemudian saat Rana mengejar buruannya, buruan itu pun ditembak lebih dulu oleh Arjan. Namun Arjan bersedia membagi buruan itu dan mereka pun menikmatinya bersama. Pada saat itu, Arjan memberikan mereka semua minuman yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Lalu setelah itu Arjan pun langsung membawa Rana pergi. Sesampainya di tempat tujuan, Arjan menelepon Deep untuk memastikan jika pria yang ia tangkap adalah target yang benar. Lalu setelah dikonfirmasi, Arjan pun melakukan tugasnya. Setelah itu Arjan kemudian menemui Deep untuk menanyakan alasannya ingin membunuh pria itu. Kemudian Deep menceritakan jika ia memiliki seorang murid cantik dan baik hati bernama Mehar. Setiap hari ia tinggal bersama ibu dan adiknya karena ayahnya sudah tiada. Suatu hari Deep melihat Mehar bertengkar dengan seorang pria di depan kampus. Dan setelah pertengkaran itu Mehar terlihat sangat murung. Deep dan Rani kemudian mencoba menghiburnya. Mereka menyangka kalau Mehar saat itu sedang bertengkar biasa dengan pacarnya. Akan tetapi Mehar kemudian mengatakan jika pacarnya itu telah sengaja merekamnya saat ia diperkaos oleh teman-temannya yang lain. Dan pagi tadi ia mengancam akan menyebarkan video itu jika Mehar tidak mau menuruti perintahnya, yaitu untuk datang menemui mereka hari ini di sebuah tempat. Mendengar hal itu, Deep sangat marah. Ia berjanji akan menemui pria itu dan menghapus videonya. Singkat cerita, Deep menemui Rana. Ia saat itu mengancam akan melaporkannya ke polisi jika tidak menghapus videonya. Akan tetapi, Rana saat itu langsung menelepon temannya untuk mengupload video itu ke media sosial, yang membuat Deep meminta maaf dan memohon untuk tidak melakukannya. Namun Rana mengabaikan hal itu dan pergi begitu saja. Dengan sekejap, video pun viral kemana-mana. Pada saat itu, Mehar pun mendadak tidak bisa dihubungi dan ia juga tidak pulang ke rumah. Hingga kemudian Deep melihat Mehar sedang berjalan di atas jembatan kereta api. Namun saat ia akan menolongnya, kereta tiba-tiba datang dan Mehar pun meninggal dunia. Setelah mendengar cerita itu, Arjan kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat ia menembak Rana.
karena ternyata ia sebelumnya hanya menembak kaki Rana dan hanya ingin mengetahui apa alasan sebenarnya sebelum ia benar-benar membunuh Rana. Akan tetapi pada saat itu, Rana sudah tidak ada di tempat dan ia melarikan diri. Namun karena kakinya sudah terluka, Arjan saat itu dapat menyusul. Arjan kemudian kembali menelpon Deep, dan ia pada saat itu benar-benar melakukan tugasnya. Setelah itu, Arjan menemui temannya untuk menukar mobil yang ia gunakan dan juga menghilangkan barang bukti. Pihak kepolisian kemudian melakukan otopsi pada mayat Rana. Lalu 2 hari kemudian, Paramvir ketua penyidik dipanggil ke rumah ayah Mauser karena ternyata Rana merupakan sahabat putranya. Akan tetapi Paramvir saat itu mengatakan jika pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Namun sementara berdasarkan keterangan anak buah Rana, mereka sebelumnya pernah bertemu dengan pelaku di hutan, sebelum kemudian tidak sadarkan diri akibat minuman yang diberikan oleh pelaku tersebut. Di saat bersamaan, Rani saat itu sedang membuntuti seorang wanita yang merupakan calon istri Jagi. Jagi adalah teman Mauser yang 2 hari lagi akan menikah. Rani pun kemudian mengatakan jika ia akan membunuh calon suaminya. Sontak mendengar hal itu, ia pun langsung melaporkannya pada Jagi, yang pada saat itu kebetulan sedang bersama Mauser dan juga Farampir. Menurut Mauser, Jagi tidak perlu khawatir dengan ancaman itu, karena setelah menikah ia akan langsung bulan madu ke Inggris dan pastinya akan aman. Akan tetapi Farampir tetap berhati-hati, ia akan mengirimkan anggotanya untuk berjaga-jaga dan mengawasi acara pernikahan tersebut. Keesokan paginya Arjan menyuruh temannya diam-diam menyembunyikan pistol saat para pekerja sibuk mempersiapkan acara pernikahan Jagi. Kemudian besoknya lagi saat pesta pernikahan digelar, terlihat Parampir mulai berjaga. Dan ternyata tradisi di sana, ketika orang-orang kaya menggelar pernikahan, mereka akan berjoget sambil mengacung-acungkan dan menembakkan senjata ke atas. Di lain sisi, Arjan yang berhasil masuk berniat mengambil pistol. Akan tetapi ia pun bertemu dengan Mauser. Mauser pun bertanya kenapa Arjan bisa ada di tempat ini. Lalu Arjan terpaksa berbohong dan mengatakan jika ayah mempelai wanita adalah teman ayahnya. Akan tetapi karena kakeknya tidak bisa datang, maka Arjanlah yang mewakilinya. Setelah Mauser percaya, Arjan kembali mencoba mengambil pistol itu. Namun ternyata pistolnya sudah tidak ada, dan ia pun melaporkan hal itu kepada Deep. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk diam-diam mengambil senjata anak buah Mauser yang sedang mabuk, lalu memasuki kerumunan, dan Deep juga mengajak kedua pengantin untuk berjoget. Lalu saat semua tamu undangan menembakkan senjatanya ke atas, Deep mengambil senjata dari Arjan dan menembakkannya tepat di dada Jagi. Setelah itu mereka berdua pun pergi dan membuang pistol itu untuk menghilangkan barang bukti. Saat dalam perjalanan pulang, Deep menanyakan siapa yang berbicara dengan Arjan di toilet. Lalu Arjan pun mengatakan jika itu adalah kakak iparnya, namun hubungan mereka tidak begitu baik. Diketahui mereka pertama kali bertemu di kantor kepolisian, tepat 10 tahun setelah kematian ayah Arjan. Pada saat itu, polisi akan menjual pistol peninggalan ayah Arjan karena tidak pernah diambil selama 10 tahun. Namun saat akan dibeli oleh Mauser, Arjan pada saat itu tiba-tiba datang untuk mengambil pistol tersebut karena ia baru saja mendapat izin dari pihak pengadilan. Mauser yang sangat menyukai pistol itu pun tetap ingin membelinya dengan harga yang cukup mahal. Akan tetapi Arjan tetap menolak karena itu merupakan peninggalan sang ayah yang tak ternilai harganya, yang membuat Mauser sangat terhina dan sejak saat itulah mereka pun bermusuhan. Lalu beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Mauser melamar kakaknya. Pada saat itu sebenarnya Arjan tidak setuju karena ia takut Mauser hanya ingin balas dendam kepadanya. Akan tetapi karena saat itu kakaknya sangat mencintai Mauser, maka terpaksa Arjan pun menyetujui pernikahan tersebut. Setelah menceritakan masa lalunya, Deep kemudian bertanya kapan Arjan akan menikahinya. Namun Arjan saat itu berpikir, cepat atau lambat ia pasti akan ditangkap oleh kepolisian. Dan ia pasti akan mengakui dua pembunuhan itu dilakukan olehnya meskipun yang kedua dilakukan oleh Deep, karena ia tidak ingin masa depan Deep hancur. Selain itu, ia juga tidak mungkin menikahi Deep, karena dengan dua pembunuhan itu minimal pasti ia akan dipenjara selama 20 tahun, dan ia tidak mau Deep menderita menunggunya selama itu.
Akan tetapi Deep bukanlah tipe wanita yang seperti itu. Ia tetap pada janjinya dan akan menikah dengan Arjan. Di lain sisi, saat itu Paramveer menemui Mouser dan membawa pistol yang digunakan untuk membunuh Jagi, di mana pistol itu adalah milik anak buah Mouser. Akan tetapi, Paramveer saat itu mencurigai Arjan karena ia bukan termasuk tamu yang diundang dalam acara tersebut. Keesokan harinya, Arjan mendatangi keluarga Mehar, dan dari ibunya, Arjan pun mengetahui sebuah fakta jika yang memperkaus Mehar ternyata ada 3 orang, dan orang ketiga adalah Mouser. Akan tetapi Deep sengaja tidak memberitahukannya karena ia tahu itu adalah kakak ipar Arjan, dan ialah yang akan melakukannya sendirian. Di saat bersamaan, saat itu Paramveer kembali menghubungi Mouser dan mengatakan jika ia menemukan sebuah pistol di toilet. Menurutnya, pistol itulah yang akan digunakan untuk membunuh Zagi. Namun karena tidak berhasil ditemukan, mereka sengaja mencuri pistol anak buah Mouser. Mendengar hal itu, Mouser kembali teringat saat ia bertemu dengan Arjan di toilet, dan hal ini pun semakin menguatkan jika Arjan adalah pelakunya. Apalagi saat Mouser kembali melihat foto Arjan, selama di pesta ia selalu bersama dengan seorang wanita, di mana wanita itu adalah wanita yang dulu sempat menemuinya dan meminta untuk menghapus video Mehar. Keesokan harinya, Mouser pun menemui Deep di kampus dan menanyakan kenapa ia melibatkan Arjan dalam misi balas dendamnya. Namun belum sempat menjawab, saat itu Arjan menelepon Deep. Arjan pun terkejut karena yang mengangkat telepon adalah Mouser, di mana ia mengingatkan akan membawa Deep ke sebuah hutan dan menyuruh Arjan datang untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, sesampainya di hutan, Mouser menyuruh Arjan meminum minuman yang sama dengan yang Arjan berikan kepada temannya. Namun Arjan melempar minuman itu ke dalam api dan menyebabkan ledakan. Selain itu, Arjan juga diam-diam sudah menyiapkan sebuah senjata sniper dan memasang kamera di pohon untuk menghabisi mereka semua. Akan tetapi Mouser kemudian menemukan kamera-kamera itu. Ia pun menghancurkannya dan menyerang Arjan. Pada saat itu Mouser juga mengatakan ia sengaja menikahi kakaknya untuk membuat Arjan bersikap hormat kepadanya. Namun karena Arjan selalu sombong, ia pun selalu melampiaskan kekesalannya itu pada kakaknya yang membuat Pretty menangis setiap malam. Mendengar hal itu, darah Arjan pun mendidih. Ia mengeluarkan kekuatannya yang di luar akal sehat dan menghajar Mouser. Setelah kejadian itu, Arjan kemudian dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara Deep memilih untuk tinggal di rumah orang tua Arjan untuk menepati janjinya menunggu Arjan kembali. Karena sebelum kejadian ini, ternyata mereka berdua diam-diam sudah menikah. Beberapa minggu setelah Arjan masuk ke penjara, kesehatan kakeknya semakin menurun. Sang kakek pun lalu meninggal dunia, dan Arjan saat itu diizinkan untuk menghadiri acara kremasi sang kakek. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Deep dan Pretty memutuskan untuk membuka kembali toko senjata peninggalan sang kakek. Sementara Arjan saat itu bertemu dengan tahanan baru yang dihukum karena telah menyebarkan video Mehar di internet. Arjan pun diam-diam mengikuti orang itu di penjara, dan saat di tempat sepi ia pun menghabisinya. Lalu setelah itu film pun selesai.